Jadi nanti kita di eh, sebelum UTS gitu ya, sampai dengan UTS itu kita akan belajar tentang bangunan rendah. Lalu selanjutnya setelah bangunan rendah, kita setelah UTS itu nanti sampai dengan UAS kita akan masuk ke bangunan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini patokannya kalau bangunan rendah, sementara kita bikin aturan main ya di sini. Jadi bangunan rendah itu bangunan yang tidak pakai lift, gitu ya. Uh, Tentunya mungkin ada dua yang dimaksud di sini yang umum gitu ya. Tidak pakai lift itu berarti bangunan yang masih bisa dijangkau dengan anak tangga. Nah, sementara kalau bangunan sudah memakai lift, biasanya jangkauan dengan menggunakan anak tangga itu agak memberatkan gitu ya. Nah, seperti yang terjadi pada umumnya, memang kalau bangunan transportasi atau bangunan pabrik yang banyak menggunakan uh, yang banyak manusia atau orang yang terlibat, biasanya memang walaupun 2 lantai dia tetap menggunakan lift ya. Tapi kalau bangunan yang sifatnya lebih uh, apa ya lebih fungsional, itu setelah di atas 4 lantai dia baru menggunakan lift gitu ya. Jadi kita patokannya, definisi dari bangunan tinggi itu adalah bangunan yang menggunakan lift gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar di situ bagaimana memanfaatkan fasad bangunannya gitu ya, karena berbeda tentunya treatment dan merekayasa atau membuat olahannya ya terhadap bangunan yang rendah dan yang tinggi gitu ya. Itu pasti akan terjadi akan terjadi pendekatan yang berbeda gitu. Oke. Nah, kita coba membahas dulu yang di bangunan rendah dulu ya. Gitu. Saya mungkin langsung dengan foto-foto saja ya, membahas tentang bangunan rendah itu. Sebentar, ini saya screen dulu. Kalau ada yang nggak jelas atau putus suaranya, kalau mohon disampaikan ya. Saya mungkin bicara nggak putus atau nggak sadar gitu ya. Ada hal-hal yang nggak kurang jelas gitu atau terpotong gitu ya. Mohon disampaikan ya. Gitu. Oke. Pak. Ya. Nah, ini kita mulai dengan bangunan ruko gitu ya. Seperti kalian pahami, ruko itu kan merupakan satu fungsi bangunan yang sifatnya untuk untuk usaha ya, gitu ya, untuk usaha. Terus nanti orang akan sewa atau beli gitu ya. Nah, tentunya kalau sudah digunakan, kalau sudah dipakai atau disewakan dan menjalankan usahanya di ruko tersebut, pastinya mereka akan mulai mulai beraktivitas ya, itu. Terus nanti ada rekrutmen orang-orang yang akan mulai usaha di situ, akan terisi ya rukonya ini ya. Tentunya kapasitasnya akan bertambah sesuai dengan luasan bangunannya atau area yang tersedia di sini. Dan kalaupun akan berjalan dengan lancar gitu ya, tentu pasti akan akan hidup pokoknya gitu ya. Nah, di samping itu
kembali ke awalnya, ruko tersebut pasti disiapkan secara standar, dalam arti tampilan dan bentuknya itu akan apa namanya, suguhan tampilannya akan dibuat secara apa ya, secara umum ya, secara generalisirkan gitu ya. Karena yang menjual itu dia punya gagasan, yang mendesain awal ruko itu punya gagasan, punya keinginan yang sama, dalam arti bentuk ruko gue akan seperti ini gitu. Nah, ini dijual kepada orang, dan orang yang akan, tadi yang saya sampaikan itu apa namanya, tentunya usaha dan ininya berbeda-beda gitu kan ya. Tiap orang punya masing-masing gitu kan usahanya. Nah, setelah usahanya jalan, tentunya tampilan dari ruko tersebut ingin berbeda ya, ingin punya punya kesan dan makna yang tersendiri gitu ya, sesuai dengan usahanya dia gitu ya. Nah, ini bentuk ruko yang saya foto ini adalah ruko yang saya, maksudnya proyek saya pribadi ya. Ini pas ada tahunnya, dulu memang tahun 2008, saya ditugasi untuk mendesain ruko tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankan. Nah, ini yang saya dapat itu ada 2 unit ya, yang ada apa, yang di tengah ini sama sebelah kanan gitu. Oke. Jadi ini bentuk ruko yang pertama, bentuk ruko yang awal ya, sebelum mulai dikerjakan. Kemudian, nah ini saya menjalankan bentuk mengubah tampilan rukonya menjadi seperti ini. Ya, jadi rukonya itu difungsikan sebagai laboratorium klinik, ya, namanya Siaga Medika. Ya, lab klinik ini nantinya orang yang akan, ya sebenarnya ini seperti rumah sakit tapi lab klinik ya. Lab klinik itu kayak apa, Prodia gitu ya, kalau kalian tahu ya. Mungkin kalau mau cek darah atau ngetes apa namanya, lain-lain lah ya, urin atau apa gitu kan, itu nanti di dalam ada peralatan laboratorium dan kita bisa melakukan itu gitu ya. Nah, ini laboratorium kliniknya namanya Siaga Medika gitu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, jadi berubah ya dari tampilan yang seperti ini menjadi yang saya olah ini ya. Oke, terus dari berbagai sudut gitu ya. Nah, ini waktu dijalankan gitu ya. Waktu proses konstruksinya itu tadi tahun berapa? Tahun 2008 ya. Kalian kelas berapa tuh? 2008 kira-kira. Sekolah, masih sekolah atau siapa yang bisa jawab? Mungkin tahun 2008 masih tahap apa kalian? Masih SD, Pak. Oh, masih SD. Orang masih SD ya, sama ya berarti ya yang lainnya. Ya, saya sudah mendesain ini dan sudah berpraktek. Cuman ini juga tahapan proses saya ya menjalani apa namanya, profesi arsitek ini gitu ya. Gitu. Ini jadi bentuknya tadi itu di bulan Juli ya. Bulan Juli, terus bulan Desembernya itu baru mulai konstruksi, berarti selama dari Juli ke September ke Desember itu sekitar hampir 6 bulan ya proses. Mungkin itu Juli waktu baru proses belinya ya. Jadi setelah berapa bulan ditugasi ke saya, baru diminta untuk menjalankan proses desainnya, dan Desember ini sudah mulai konstruksi dan hampir selesai gitu ya. Sudah berapa lama jalan gitu ya. Kemungkinan ini mungkin starting apa, proses konstruksinya kita bulan Oktober lah ya, Oktober November gitu ya. Ini bulan Desembernya sudah sampai sini. Oke. Ada yang tahu ini di mana? Ini lokasinya di Jakarta.
ya. Nah, ini setelah selesai ya, alhamdulillah berdiri dan desainnya memang ngikutin ya dari yang saya rencanakan ini. Itu ini prosesnya memang agak berat ya, karena memasang kaca itu harus dimiringin seperti ini gitu ya. Itu memang rada berat waktu proses konstruksinya gitu. Terus ini kacanya juga kaca yang apa namanya, view-nya itu nggak tembus ke dalam ya, jadi dia mantul kacanya gitu ya. Terus apa namanya, ini masang kaca miring ini sempat berapa kali proses gitu ya, jadi gagal gitu ya, kacanya pecah, jatuh atau gimana, terus pasang lagi gitu. Tapi sesuai dengan yang didesain itu mereka setuju ya, sepakat bentuk seperti ini, terus akhirnya dijalanin gitu. Ya, dan pelaksanaannya juga bersedia untuk mencoba mau melaksanakan. Jadi akhirnya dicoba seperti ini, ya, terus sampai jadi gitu ya. Nah, ini di bagian sini nih yang sering terjadi retak nih, ya, sama sini kalau nggak salah ya. Kalau atasnya mungkin nggak, cuman yang sini nih yang bawah nih, karena dia langsung lantainya langsung ke lantai gitu ya, dan mungkin dapat tekanan bebannya juga agak berat gitu ya, gitu. Ada yang tahu nih di mana ini lokasinya? Nah, ini dalamnya ya, mengikuti juga dari area fasadnya. Saya nggak terlalu ngerjain yang di interiornya, kebetulan yang melaksanakan dia juga jago main interior gitu ya, jadinya dia apa namanya, kerjasama dengan saya, dia mengimprove pekerjaan interiornya. Itu kalau saya tugasnya di fasadnya gitu ya. Gitu. Ya, jadi interiornya dia mengikuti dan diisi ini fasadnya gitu ya, apa namanya, fungsi wrap-nya gitu ya. Nah, ini jadi alhamdulillah proses yang didesain sama yang dilaksanakan itu sama. Gitu. Oke. Nah, ini satu kasus ya pelaksanaan dari sebuah proses mendesain fasad gitu ya. Nah, ini kan bangunan rendah ya. Tadi kita lihat rukonya berapa lantai itu kalau kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4 lantai ya. Jadi memang ini perbedaan fasadnya sangat atraktif, bukan atraktif, sama dinamis ya, bisa berbagai macam olahannya gitu ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu atau memberi itu komentar? Ya, jadi tadi gambaran tentang proses mengerjakan fasad gitu ya. Itu. Kemudian ini saya langsung saja atau ada mau diskusi dulu dari penjelasan saya ini? Silakan. Gimana? Sela, Sinta, Daniel, masih menyimak nggak? Masih, Pak. Masih ya? Uh, Gimana? Ini saya lanjutin, Arfa? Lanjut aja, Pak. Lanjut Ya? Pak. Oke. Ini lanjut ke foto. Gini, tadi saya menyampaikan tentang foto yang tadi, itu saya kasih tahu lokasinya ya. Itu ada di Jalan Otista, Oto Iskandar Dinata, dari arah Cawang menuju ke Kampung Melayu. Ya, jadi kalau Cawang itu kan di bawah jalan Cawang itu dari arah Kalibata itu kan ada Jalan Dewi Sartika, ya, Dewi Sartika, terus kan ketemu flyover jalan apa namanya MT Haryono,
terus masuk jalan Otista namanya, ya Otista menuju ke Kampung Melayu, gitu ya. Paham nggak jalannya di situ? Daerah timur, Tahu ya. Pak itu Pak. Pernah lewat. Hah? Pernah lewat? Iya. Iya. Nah, di situ nanti kalian saat lewat Otista itu nanti lewat Gelanggang Remaja Jakarta Timur ya. Itu ada di sebelah kanan. Kalau jalurnya dari arah Cawang menuju Kampung Melayu ada di sebelah kanan, itu ada Gelanggang Remaja Youth Center namanya ya, Youth Center Jakarta Timur. Terus lurus lagi. Nah, nanti posisi labnya ini ada di sebelah kiri. Dia saat berada di halte Bidara Cina namanya. Halte Bidara Cina itu nanti dia sebelah kirinya itu ada tadi ada ruko tadi ya. Tuh. Oke. Tentunya kalian mungkin tanya, kok Pak Febru bisa bikinnya seperti itu, gitu ya, sekonyong-konyong menjadi seperti itu asal muasalnya dari mana, gitu kan? Kok desainnya bisa langsung seperti itu, gitu ya? Gimana sih Pak? Kok tiba-tiba menjadi ada warna orange, gitu ya? Terus ada ada warna orange, ada kaca-kacanya juga, gitu ya? Itu gimana cara proses desainnya, gitu ya? Tentu pada nanya gitu kan, atau harusnya pengen tahu dong, ya. Itu bukan berarti desainnya bagus atau jelek, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa begitu, gitu kan? Ya nggak sih? Ayo dong. Gimana Iman? Ya nggak sih? Kamu setidaknya pengen tahu nggak sih gimana menjadi seperti itu, gitu? Hah? Man? Ayo. Iya Pak. Iya. Ya nggak sih? Tadi saya kan suguhkan gambar modelingnya gitu ya. Kok bisa kayak gitu Pak gitu loh. Gimana Pak? Kan banyak alternatif, banyak desain tentang banyak orang yang sudah mendesain tentang ruko gitu. Oh tiba-tiba Pak Febru tentunya kayak gitu. Ya nggak sih? Ya, Arfa gitu ya. Daniel. Ya. Iya. Iya Pak. Sekarang nah ini saya kasih tahu ininya. Kenapanya ya. Jadi ini ada sejarahnya. Jadi ini kalian bisa lihat di samping saya ini ya. Ini adalah foto sebuah rumah sakit ya. Namanya juga sama, Siaga Medika juga. Ini fotonya bangunan ini itu adanya nggak di Jakarta, tapi di Jawa Tengah gitu ya. Jadi waktu itu saya tahun 2000 berapa ya, 2007 ya, itu baru selesai dari tugas dari waktu itu kan saya selesai S2 tahun 2005. Itu pas saat baru terjadi tsunami, saya ngikut di proyek di tsunami di Aceh selama 2 tahun, 2007. Itu udah selesai proyeknya, tuh saya pulang ke Jakarta lagi. Nah terus cari-cari informasi, temen saya ada yang butuh dapat informasi di Jawa Tengah, ada seorang dokter ahli bedah yang sedang mengembangkan rumah sakit, gitu ya. Saya diminta untuk diajak ikut bergabung, gitu ya, mau nggak, gitu kan. Oke, gitu terus saja coba-coba ke sana. Kebetulan ini
lokasinya di Banyumas, ya Banyumas, Purwokerto, di kabupatennya ya, bukan di kota Purwokertonya, di Kabupaten Banyumas. Itu dekat alun-alun, itu jalurnya jalur lintas selatan juga ya, ke arah Jogja. Nah ini ada rumah sakit yang modelnya seperti ini, gitu ya bentukannya. Waktu saya datang, wih gila, oke juga ini, kecil tapi menarik gitu ya bentukannya, gitu. Nah dari sini dia lagi expand ke belakang untuk mendapatkan ruang-ruang perawatan gitu ya. Jadi ini yang membangun ini dokter ahli bedah. Nah, sementara dia mulai dari bentukan seperti ini untuk apa namanya? Untuk rawat eh, rawat jalan dan darurat gitu ya. Jadi kalau ada yang kecelakaan atau apa dia bisa ngatasi gitu. Ya ahli bedah tulang, ortopedi gitu kan, dan dia berada di area jalur lintas apa namanya provinsi gitu ya. Jadi ini memang baik sekali penempatannya gitu ya. Ada rumah sakit ortopedi di sini gitu ya. Terus jadi ceritanya sebelum saya ikut di sini, waktu awal mula membangun gedung ini itu siapa namanya si dokternya itu belum kenal saya, terus dia mencari arsitek atau desainer yang bisa mendesain gedung gitu ya. Ini cuma 2 lantai gedung ini gitu ya. Tapi dokter tersebut pengen atraktif, bentuknya modern gitu ya. Dan akhirnya didesainkan seperti ini. Tapi waktu itu dokternya bilang yang mendesain bukan arsitek, tapi seniman gitu ya. Senimannya seniman macam-macam ya. Dia bisa matung, dia bisa ngelukis gitu ya, tapi bukan arsitek dia bilang gitu. Nah, waktu itu disuguhin gambar. Mungkin senimannya karena dia pernah juga ngerjain, maksudnya ngebantu orang untuk membuatkan tampilan-tampilan fasad. Terus akhirnya apa namanya? Akhirnya fasad apa namanya ditampilin bentuk seperti ini gitu ya. Namanya seniman kan dia pengetahuan teknisnya mungkin tidak terlalu canggih gitu ya, tapi mungkin dia ngerti tentang ukuran ya, istilahnya dimensi dan skala gitu ya. Kita kan arsitek kan basicnya kan dengan skala dan dimensi gitu ya. Jadi mungkin dia mengetahui tentang itu, lalu akhirnya bisa meng-create tentang fasadnya. Oke. Nah dari sini saya pun juga impresif gitu ya. Dan apa ya, dan menjadi cikal bakal ya ide tentang apa namanya melanjutkan gitu ya, karena dokter tersebut dia punya lahan di belakang gedung ini sangat cukup luas gitu ya, dan ingin dilanjutin sampai menjadi rumah sakit gitu ya. Jadi kan kalau namanya rumah sakit kan gak cuman fasilitas ini doang ya, dia banyak ruang-ruang lain yang harus dibangun gitu ya, dan tentunya tidak dengan orang tadi ya, seniman itu yang menjalanin ya, dia harus butuh arsitek gitu ya. Jadi akhirnya saya pun berkesempatan dapat uh, ikut bergabung gitu ya. Jadi sudah ada arsiteknya sih yang sudah ada yang bergabung, tapi dia butuh lagi pendamping ya, karena ini pekerjaannya cukup masif juga ya. Jadi dokternya begitu sudah dapat pola ruang dia langsung minta dibangun gitu kan. Nah sementara untuk bisa membangun kan harus gambar kerja gitu ya. Jadi dia arsiteknya yang sudah involved duluan di sini, dia butuh pendamping gitu. Jadi saya datang mendampingi dia gitu ya, gitu. Oke. Nah ini cikal bakalnya juga saya berkesempatan di sini
fasad itu kan proses yang dilanjutin ya. Jadi tadi arsitek yang sudah ada itu dia melayouting ruang gitu, terus tentunya untuk bisa menjadi sebuah bangunan kan butuh butuh proses lagi, termasuk olahan fasadnya juga gitu kan. Nah, saya akhirnya ngambil kesempatan itu gitu. Nah, dari tampilan depan ini menjadi inian saya, inspirasi saya gitu. Ini sebuah rumah sakit gitu ya, sudah punya nama Siaga Medika, terus ada logonya segala, dan ini menjadi kuncian gitu, kuncian saya. Wah, ini kayaknya dari sini saja deh kita lanjutin untuk apa namanya, untuk mendesainnya gitu ya, gitu. Nah, waktu lagi layout yang di belakang, itu dokternya juga menyampaikan, "Pak Febru, saya ada lahan di Jakarta, gitu ya, sebuah ruko, tolong dibuatin juga fasadnya," gitu. Nah, saya mengambil inspirasi dari sini, gitu ya, sampai akhirnya terbentuk tadi olahan fasad yang saya sampaikan di awal. Oke, jadi asal muasalnya ini dari sini. Ya, ini sudah didesain orang, saya ambil inspirasinya dan saya bentuk menjadi sebuah apa namanya, sebuah olahan yang ya kira-kira mirip lah dengan ini gitu ya. Oke. Nah, dari sini bisa nggak diambil sebuah kesimpulan atau sebuah diskusi gitu. Coba ada nggak yang bisa memberikan ini apa namanya eh, kesimpulan atau ini ya. Coba silakan atau konfirmasi lagi gitu. Coba dong. Ya, kita ada dua arah nih kalau bisa. Siapa? Iman kan kemarin kalau kita apa namanya di kelas kan kamu udah pernah sama saya, pasti kita kan diskusikan gitu. Ayo dong, sekarang juga kita bahas lagi ya. Ada faktor yang menjadi perhatian kalian nggak dari tampilan yang saya sampaikan ini? Coba, Daniel Saya Pak, juga kan. Ah, eh, gimana? kalau kalau Ya menurut saya apa? Pak, Hmm, kalau menurut saya di dua fasad yang udah jadi di dua si hmm, Piagam Medika ini rumah sakitnya, hmm, jadi ada satu ciri khas dari si rumah ya, sakit itu sendiri, Pak. Dari oke, pemainan warnanya, terus iya, dari bentuk fasadnya, dari iya, lekukan-lekukannya. Jadi tuh, dia jadi bikin si Siaga Medika ini ada, oh kalau misalnya orang lihat bentukannya kayak gini, oh ini Siaga Medika. Kayak gitu, Pak, kalau menurut saya. iya, 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 iya. Oke, jadi betul ya, apa ya? Mungkin yang lain ada tanggapan? Ada, ada, ada tanggapan dulu. Mungkin yang lain? Ya, oke. Eh, jadi gini, eh, memang benar ya yang disampaikan Arfa itu. Jadi memang waktu saya datang juga ke sini ya, selain ikut ngebantu teman arsitek yang sudah ada itu juga saya berpikir juga nanti selanjutnya yang akan dibangun bentuknya akan seperti apa. Ya nggak sih gitu. Kita harus punya lagam, harus punya lagam atau gaya style yang khas gitu ya. Ya nggak sih karena kita berada dalam sebuah naungan. Ya. Nah untuk itu eh, ini menjadi tugas kita nih gitu ya. Saya waktu waktu saya sampaikan tersebut kepada dokternya dia juga juga sangat appreciate gitu ya. Betul Pak Wendlu. Ini mau nggak mau kita memang harus ada sebuah suguhan yang menampilkan ciri khas gitu ya gitu akhirnya saya mulai dari yang diminta itu dan apa namanya ya diwujudkan lah gitu ya itu
Oke, saya lanjut ya. Ini nggak cuma di sini doang sih, memang ada lagi pekerjaan lainnya. Nah, dari yang tadi di sebelah kiri, ya, ini dia punya lahan juga sebelah kanannya, tapi bukan persis di sebelah kanan, tapi di sebelahnya lagi gitu ya. Ini yang ada rumah di tengah ini rumah penduduk ya, dia sudah punya duluan ya, waktu lahan ini dibangun dia juga sudah ada, tapi dia nggak mau ngelepas lahannya ya, karena si dokter ini dia punya lahan sampai ke belakang dan apa namanya kayak kantong semar gitu ya, di belakangnya itu luas gitu areanya. Jadi si yang punya rumah ini dia hanya sampai sini doang rumahnya ya, mentok. Terus di belakangnya itu punya dokternya, dia ngabisin lahan, maksudnya bukan ngabisin ya, eh, meluas gitu ya lahannya. Nah, termasuk yang di sebelahnya juga itu jadi lahannya si dokter ini, dan ini di belakangnya connecting gitu ya, lahan yang sama gitu, connecting. Terus apa namanya? Ini beberapa tahun kemudian setelah tadi yang Ruko Jakarta itu terbentuk, terus akhirnya ini bisa kebeli, lahan yang di sebelah sini kebeli dan connect sama rumah sakit yang tadi, terus minta lagi dibuatin sama saya. Oke bro, tolong dilanjutin, ini gimana tampilan fasadnya, tampilan bentuknya gitu kan, supaya nanti menjadi sebuah kondisi yang sama. Ya, jadi akhirnya ini bentuknya menjadi seperti ini, gitu ya. Ya, ini tadi masih sama. Nah, ini perwujudannya. Gitu ya, diwujudin menjadi seperti ini. Gitu ya. Ini proses eksplorasi juga sih, mencari bentukan fasad ya. Seperti ini, seperti apa gitu ya. Gimana itu ini menjadi bentuk yang dilanjutin ya. Jadi tadi bangunannya sudah ada, terus ini saya rekayasa lagi ya, sebuah challenge yang apa namanya saya lakukan. Jadi ini sebenarnya perpaduan juga ya dari yang tadi di awal antara yang di Jakarta sama yang di bentuk yang tadi juga yang originalnya, terus ini yang keduanya gitu ya, bentukan keduanya terbentuk seperti ini. Ya, ini saat konstruksi mulai ya, gagasan kan saya modeling gitu, terus ini saya waktu pelaksanaannya saya instruksikan dengan material-materialnya. Ya, jadi pengetahuan tentang material itu juga penting ya dalam pekerjaan fasad ya. Jadi kita bisa mendesain, bisa modeling, tapi kalau kita nggak ngerti apa yang akan digunakan materialnya itu menjadi percuma gitu ya. Jadi kalian pengetahuan terhadap material itu harus menguasai juga ya, supaya bisa diwujudkan gitu ya. Ya kayaknya sih saat pelaksanaan ini kan saya maunya kaca semua gitu ya, tapi ada keterbatasan juga ya, kemampuan dari ya, ini akhirnya terbentuknya seperti ini gitu ya. Jadi memang ya namanya di daerah gitu ya, di kampung mungkin tenaga apa sih namanya, skillnya juga terbatas gitu ya, yang mengerjakan bukan orang yang ahli gitu ya. Ini ada keterbatasan seperti itu. Kalau di Jakarta karena di kota besar sudah banyak orang yang ahli ya, skill-skill yang tenaga-tenaga yang ahli itu sudah banyak di Jakarta gitu. Jadi sudah banyak di kota lah ya. Jadi yang di sini pun apa namanya, yang di daerah itu menjadi kesulitan mencari, bukannya kesulitan sih, sebenarnya si dokternya sendiri pun juga dana yang tersedia juga tidak banyak gitu ya. Jadi akhirnya kita cari solusi
menyederhanakan prosesnya gitu ya. Bentuk kalau bisa tetap seperti yang diusulkan ya, digagas gitu ya, seperti ini, tapi proses pelaksanaannya lebih disederhanakan gitu ya, termasuk materialnya juga gitu ya. Tuh. Ya alhamdulillah sih ini warnanya juga warna yang mudah didapat gitu ya. Warna orange ini itu warna standar ya. Hampir semua CV itu ada warnanya gitu ya. Oke, terus ini pun juga konteksnya mendekati juga ya dengan yang awal gitu kan. Terus, nah sebenarnya dari bentukan ini saya pun juga mencari inspirasi juga ya, mencari inspirasi ada nggak sih bentuk-bentuk yang menarik yang bentukan apa sih namanya dari bentukan apa sih dari arsitektur atau fasad yang ada itu yang sudah dibuat oleh arsitek atau ya saya cari presiden juga lah ya, cari bentuk-bentukan yang menjadi inspirasi lagi gitu kan. Sebenarnya nggak cuma fasadnya, tapi bentuknya pun juga saya cari inspirasinya gitu ya. Nah ini bentuk yang di bawah ini model sebuah pavilion ya, ini menjadi inspirasi saya. Gitu. Ada yang pernah melihat nggak ini karya siapa ini? Ada yang tahu bentukan ini, bangunan ini? Ada yang pernah tahu nggak di bawah ini? Ini karya bentuk apa namanya? Bangunannya siapa ini? Ada yang pernah lihat? Hah? Siapa? Coba. Ada nggak yang tahu? Ini bangunannya siapa ini? Oke. Ya, jadi ini karyanya Daniel Libeskind ya, nama arsiteknya, dan Daniel Libeskind itu dia sudah dari tahun 80-an sudah mulai berkarya juga, dan memang dia dapat bangunan yang monumental ya, monumental dan apa namanya ikonik gitu ya. Dan Daniel Libeskind itu arsitek dari mana ya? Dari Jerman apa dari Denmark kalau nggak salah ya. Itu dia banyak menghasilkan karya yang monumental gitu ya, tadi yang saya sampaikan gitu. Nah ini salah satunya yang menjadi karyanya dia. Ini menjadi inspirasi saya juga, gitu kan. Bentukan ini sangat menarik gitu ya. Bangunannya nggak besar tapi menarik gitu. Terus akhirnya saya wujudin di sini dan saya sederhanakan gitu. Ya tentu ini kenapa tidak gitu ya kita buat seperti ini, dan strip-stripnya ini saya pakai warna yang kostumnya Siaga Medica tadi gitu kan gitu ya. Jadi ini menjadi inspirasi gitu ya. Nah ini saya harap kalian juga seperti ini gitu ya dalam melakukan pendekatan desain ya. Jadi prosesnya itu mungkin dapat tugas mengolah atau mewujudkan sebuah fungsi bangunan dengan program-programnya, dengan ruang-ruangnya, itu menjadi sebuah dasar untuk layouting terhadap ruang. Nah, tapi untuk bentuk, ya kita harus cari lagi, gitu loh, mau ke arah mana, gitu, gagasan dan ininya, gitu ya, gagasan dan visualisasinya, ya. Nah, itu punya inian yang berbeda juga ya. Jadi kalau ruang itu cara pendekatannya gimana, tapi kalau fasad itu pendekatannya gimana, itu bisa saling berbeda ya, boleh-boleh saja. Itu yang satu bentuknya, yang satu cara mengolahnya gimana, geometris atau apa namanya fungsional atau apalah. Tapi kalau secara visual, secara tampak ya fasad itu bentuknya yang lebih dinamis lagi ya. Itu sangat dibolehkan melakukan pendekatan yang berbeda gitu ya. Terkadang arsiteknya pun juga berbeda gitu ya.
kalian berdua misalkan bukan berdua, bekerja sama gitu ya. Jadi yang jago nge-layout ya sudah nge-layout, nanti yang jago fasad mainin fasadnya gitu ya. Masing-masing punya stylenya sendiri, boleh-boleh aja gitu ya. Gitu. Oke, ini salah satu proses yang saya lakukan dan bisa menjadi bahan untuk ya untuk dipelajari dan diikuti juga gitu ya. Oke, ini salah satu proses juga. Saya masih punya lagi yang lain gitu ya. Jadi itu kenapa saya membuat sebuah langkah yang apa namanya yang sama gitu ya. Apa namanya asal muasalnya tadi tahu ya dari situ terus menjadi sebuah lab rumah sakit, terus ada lagi extensionnya gitu. Oke, ada yang mau lagi untuk merespon? Silakan. Ini kita masih ngebahas rumah sakit ya, karena saya oke itu cukup banyak berkecimpung di sini. Kalian boleh saja lanjut browsing ya terhadap rumah sakit ini ya, tadi namanya Siaga Medica. Ini memang dia mulanya dari Jawa Tengah, terus ekspansinya ke berbagai kota di Jawa Tengah. Tadi ada di Banyumas, terus salah satunya yang di Jakarta berupa laboratorium apa tadi laboratorium klinik ya gitu. Ini juga ada bangunannya apa namanya berlanjut lagi sih sebenarnya. Ya jadi si rumah sakit ini dia melanjutkan pembangunannya di Pemalang ya, kota Pemalang. Pemalang itu Jawa Tengah bagian mana? Ada yang tahu Pemalang? Jawa Tengah Pak ya? Ya, di bagian mananya Jawa Tengah? Ya, Jawa Tengah. Tapi ini Pemalang ini di areanya di wilayah utara ya. Jadi hampir hampir di jalur Pantura. Untuk Pemalang itu kalau kalian jalan dari arah Cirebon nanti menuju Tegal ya. Nah, sebelum dari Tegal menuju ke Semarang itu ngelewatin Pemalang ya. Jadi Pak Sebelum Pemalang Pekalongan Pak ya? ya sebelum Pekalongan betul ya. Jadi ini lintasnya lintas utara. Kalau tadi Banyumas itu lintas selatan ya. Jadi kalau dari apa namanya dari Tegal atau dari Cirebon menuju ke Jogja itu bisa ngelewatin Banyumas gitu ya. Jadi memang dokternya ini ya cukup ini ya apa namanya sugih lah kalau dalam bahasa Jawanya itu ya, punya lahan banyak gitu, terus dia mengawali karirnya dengan usaha itu ya. Dia sih nggak tahu, saya bilang ini orang Arab dokternya gitu ya, terus cuman sekarang udah meninggal sih. Sebelum COVID dia meninggalnya karena udah tua ya gitu, udah senior. Nah terus ya dia pengen punya inilah ya, pengen bercita-cita pengen punya layanan kesehatan seperti ini itu. Terus apa namanya ya, karena lintas lintas apa Pantura dan Pantai Selatan dan Pantai Utara itu ya namanya jalur ini ya, jalur provinsi itu kan sangat riskan ya, berisiko tinggi gitu ya. Jadi akhirnya rumah sakit itu menjadi sebuah layanan
penunjang ya nggak sih gitu dari lalu lintas yang sangat tinggi itu. Jadi, dan ini juga kan basicnya ortopedi ya, trauma dan bedah tulang gitu kan, ini layanan unggulannya ya gitu. Ya terus ya kami, saya dan teman saya itu menjadi ininya dia lah yang apa namanya, yang berusaha untuk bisa bisa apa mengimbangi gagasannya dengan mewujudkan apa namanya apresiasi dan konteks arsitekturalnya gitu ya. Jadi ini sangat penting ya kolaborasi. Yang satu dokter yang punya pikiran sangat luar biasa, kita juga arsitek juga punya membackup gitu ya gagasan-gagasan dan keinginannya gitu. Jadi kita wujudkan gitu. Ya alhamdulillah prosesnya dia dalam menjalani rumah sakit ini juga luar biasa. Pasiennya cukup banyak, langganannya banyak gitu ya, rujukan gitu kan. Memang dia melayaninya dengan sepenuh hati ya, jadi tidak pasang harga mahal, karena ini di kampung juga murah, meriah gitu ya maksudnya. Ya terus terjangkau lah maksudnya ya, terus akhirnya bisa gitu ya. Nah ini dampaknya ya eh, secara pendanaan bisa mewujudkan ini gitu ya. Kita juga tidak jor-joran melaksanakan apa pembangunan ini, itu bertahap-bertahap juga gitu ya. Nyari materialnya juga setengah mati ya, cari yang murah, meriah gitu, tapi yang bagus gitu ya. Ini jadi karena ini besar ya areanya, hampir kelas mendekati kelas C ya, kelas C yang mau ke B gitu ya. Itu akhirnya dibentuk apa namanya uh, dicari alternatif bentuk yang lain gitu. Tapi ini pun juga berusaha uh, untuk mengikuti polanya gitu ya, pola yang tadi ada di Banyumas itu. Oke, itu. Ini prosesnya panjang juga nih, 2 tahun kayaknya menyelesaikan. Uh, Terus ada lagi satu lagi ya. Ini masih yang tadi ya, masih yang rumah sakit juga. Saya nggak apa-apa ya cerita dulu terkait ini ya, proses di rumah sakit ini. Terus dia setelah dari Pemalang itu dokternya juga masih punya lahan lagi di kota Purbalingga namanya ya. Di kota Purbalingga. Nah ini tahun 2012 di fotonya. Ya jadi ini entrance-nya, rencana entrance-nya ada di sebelah sini. Terus ini ketutup sama apa namanya bengkel. Tapi di belakang itu dia ngantong ya. Jadi ada area besar juga di belakangnya. Nah, cuman kalau kalian tahu Purbalingga itu banyak ini apa namanya knalpot. Jadi kalau kalian suka kotak-kotik sepeda motor ya, beli knalpot atau ganti-ganti knalpot itu banyak yang dari Purbalingga. Ya, pusatnya di situ ya Pak? Iya, ekspor ke kota gitu. Maksudnya dijual ke berbagai kota gitu. Ya, tapi produksinya banyak di Purbalingga. Ya, betul. Ada lagi sebenarnya selain ini ya, kota Purbalingga ini selain dia menghasilkan knalpot, dia juga menghasilkan ini. Ada beberapa pabrik ini apa wig rambut palsu gitu ya. Saya pernah lihat diceritain sih gitu. Jadi banyak apa salon-salon atau inilah masalah kecantikan gitu ya, yang dia ngebeli ininya atau produksi wignya itu
di Purbalingga. Nah, ini konteks ini juga saya terusin. Nah, ini bentuknya seperti ini jadinya. Ya, apa namanya, bentukan ini. Jadi memang dia dapat address-nya seperti ini. Di belakangnya tadi kan yang sebelah kiri ini kan wilayahnya si apa bengkel tadi ya. Di belakangnya ini yang ada warna coklat ini area untuk perawatan. Jadi kita dapatnya cuma ini doang. Gitu. Jadi saya wujudin. Waktu saya sebelum ini kan prosesnya nggak langsung menjadi siku-siku begini sebenarnya. Saya masih cuman kotak doang saya taikin gitu. Terus ada pokoknya lagi modeling ya, perubahan massa ya, proses itu perubahan massa. Terus ini mau digimanain gitu ya, bingung. Terus si dokternya ngasih foto tentang ini apa namanya? Saya nggak bisa tampilin ini. Cuman dia waktu itu saya ingat dia ngasih foto gedung Untar, Universitas Tarumanegara gitu ya. Untar itu lancip kan, kalau kalian ingat pernah lewat ya, itu depannya lancip. Ya jadi ada dua massa, jadi yang satunya maju, terus dia ada lancip-lancipannya seperti itu. Nah, saya langsung, ini bisa nih. Ya, terus akhirnya jadilah sebuah konteks yang seperti ini. Ya. Nah ini masuk mundurnya ya. Ini memang ada olahan massa juga ya, meshing kuban masanya bermain gitu ya. Nah ini kalau kalian lihat tadi ya, ini jalan, terus entrance-nya ini, terus di belakang dia punya area yang cukup luas ya, yang saya gambarkan ini. Ini baru sampai sini, nanti berkembang lagi ke belakang, terus lagi nanti ke samping sini juga ada lagi. Tapi paling tidak untuk depannya itu diwujudin menjulang seperti ini. Jadi dokternya setuju waktu saya membuat mini tower yang sampai hampir 6 lantai lah kalau di ini kan ya. Itu dia setuju dengan itu. Jadi disuguhkan dengan bentuk yang menjulang, baru nanti belakangnya itu ya salah gitu ya. Tapi ini ekspresi gitu ya. Kita buatkan orang itu menjadi challenge untuk melihat sesuatu yang menarik. Ya. Jadi memang menarik itu kan harus megah dan menjulang gitu ya. Itu menjadi sosok gitu kan. Jadi sosok itu penting ya dalam arsitektur itu. Jadi orang itu diinikan duluan. Nah setelah mendapatkan sosok ini kan masuk sudah kan bentuknya kan ruang yang dialami kan. Ruang ya sudah tidak perlu lagi sosok lagi gitu kan. Dan nanti di dalamnya ya minimalis aja dan fungsional gitu ya. Awalnya di daerah kan lahan masih luas gitu kan, masih cukup berekspansi secara horizontal kan masih bisa. Jadi memang tidak perlu semuanya harus tinggi-tinggi gitu ya gitu. Jadi ruang-ruang perawatan itu tidak naik ke atas karena kita masih bisa berekspansi ke arah horizontal gitu. Jadi dapat gitu ya. Jadi semuanya tidak perlu ditinggikan. Jadi yang ditinggikan memang area depannya saja. Dan ini yang karena tinggi jadi olahan fasadnya jadi bisa lebih eksperimen fasadnya bisa lebih banyak gitu kan. Gitu ya. Ya ini gubahan masanya seperti ini. Zaman saya itu belum banyak animasi gitu ya, belum banyak rendering. Jadi lebih pokoknya asal sudah modeling bisa dikasih tekstur yang transparan atau masif gitu itu sudah cukup lah itu ya. Itu hanya begini saja. Nah ini wujudnya seperti ini. tidak menjadi apa ya. Ini kebetulan saya tidak mengikuti proses pembangunannya. Saya sudah keburu pindah ke proyek lain. Jadi ini setelah dari Pemalang, ini masuk ke sini, cuman saya ngasih apa namanya, ngasih bentukan yang seperti ini ya Mas, gitu ya.
ngasih gagasan ini, tapi mungkin waktu pelaksanaan rada sulit. Jadi akhirnya bisanya seperti ini gitu. Jadi tadi ya bentuk bengkel tadi yang ada di sebelah kirinya, terus tadi yang entrance-nya itu yang masih seng-seng itu menjadi seperti ini. Gitu. Oke, ini yang terakhir dari di sini ya, si Siaga Medica yang di Purbalingga ini. Gitu. Oke. Ini proses yang saya alamin. Jadi pembentukan fasad itu menjadi sebuah rentetan proses ya. Kita mulai dari mana dulu nih, gitu kan, mengambil inspirasinya gitu ya. Ini kebetulan karena saya mendapatkan kesempatan ini bergabung dengan satu yayasan atau satu institusi yang sedang merintis gitu ya. Ya kita sama-sama ini nih, ya sama-sama kerja dalam arti sama-sama menanjak gitu ya prosesnya. Saya juga belum jadi senior banget gitu kan, tapi saya dapat kesempatan seperti itu, banyak belajar juga gitu kan, ya konteksnya seperti itu. Jadi kita gabung gitu ya. Dan ini juga asal muasalnya kan di daerah gitu ya. Jadi ingin berkembang itu sama-sama merintis ya sudah gitu ya, dapat kesempatan yang sama gitu. Jadi baik pihak ownernya maupun kitanya sendiri itu mulai belajar, mulai menanjak ya. Nah itu satu kesempatan yang baik sebenarnya ya, mudah-mudahan kalian juga sama nanti menjajaki di masyarakat yang bisa mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Tapi banyak hal juga yang yang hal ya ini di luar dari segi ininya juga ya, pengorbanan. Ya pengorbanan juga banyak, dalam arti ya proyek itu nggak selalu jalan mulus gitu ya, karena kita juga dalam proses ini juga walaupun kita sudah melalui pendidikan, tapi kita juga mesti harus mulai lagi dari awal lagi gitu ya. Mulai dari awal lagi dalam arti kita jual kemampuan kita, ya apa yang kita sudah bisa, skill kita, tapi dalam proses bergabung dan bekerja samanya itulah yang kita harus saling mengasah lagi gitu ya, dari awal lagi gitu ya. Jadi konteks ini sebenarnya bukan hanya konteks skillnya kita saja yang sebagai arsitek bisa menggambar, bisa mendesain, tapi ada banyak hal yang nantinya setelah kita bergabung dengan usaha tersebut, kita akan saling berkoordinasi gitu ya. Itu yang sangat penting di situ ya. Dan yang paling penting adalah mewujudkan apa yang kita inginkan gitu ya. Sebagai arsitek ingin bentuknya seperti ini, bagaimana caranya gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi ada yang tadi ya seperti yang di Siaga Medica yang di Jakarta, ya alhamdulillah bisa terwujud apa yang saya gambarkan. Ya, terus yang di yang di Banyumas tadi ya, yang dan Libenskind itu juga nggak sempurna juga gitu ya. Pemalang dan Purbalingga ini apalagi ya nggak perfect lah seperti yang kita inginkan. Ya. Nah itu menjadi satu konteks yang yang harus dilalui gitu ya. Kalau kalian pengen perfect, pengen sempurna desainnya terbentuk, ya kalian harus luangkan waktunya untuk ngawal pekerjaan tersebut gitu ya. Kadang-kadang pembayarannya atau kompensasinya nggak sebanding, tapi kalau kalian ini ya ada sebuah idealis, ya mau nggak mau harus dikorbankan gitu ya. Gitu. Oke.
Sebentar saya ini dulu ya, ada yang perlu dilakukan sebentar ya. Halo, ya maaf interupsi dulu tadi. Itu ya, jadi cerita perjalanan karir, tapi untuk materi ini, gitu ya. Oke, masih ada beberapa lagi, lanjut atau mau bahas dulu? Ini jamnya jam berapa nih kita? Kalian ada materi apa? Ada kuliah apa lagi? Halo? Jam 9.40. Oh, masih ada waktu. Ya 9.40. Lanjut ya. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Jamnya kalian apa kuliahnya selesai ini? Ada kajian arsitektur Pak, cuman jam 1 sih. Oh, siang. Iya. Ini ya, online juga apa di itu? Online juga Pak. Online ya. Oh ya deh. Oke. Ini ada sedikit lagi foto, tapi nggak banyak ya. Sedikit ya, nggak banyak. Ini jadi foto waktu mengerjakan gedung di Jakarta ya. Gedungnya ini gedung pemerintahan Lemhanas di mana ya? Jalan Medan Merdeka, sebelahnya Balai Kota. Ya. Jadi gedungnya ini sudah jadi, tapi dibangunnya dia secara bertahap gitu ya. Nah, ini saya kebagian cuman area sini doang nih. Guys, malah ya. Nah, cuman area sini doang, guys. Nih, cuman area ini doang yang saya kerjakan. Ya, yang kami kerjakan dulu ya, cuman area itu aja. Terus ya cuman area ini saja yang dikerjakan. Cuman ini akhirnya tidak ada apa ya, tidak ada gagasan sih, maksudnya ngikutin dari apa yang ada bentuknya, maksudnya dari segi desain fasadnya ya, ngikutin dari yang ada. Cuman waktu itu ya memang ada ruangan-ruangan yang harus diselesaikan di dalam apa namanya area tersebut ya. Jadi ini ada 3 lantai di paling atas yang harus saya kerjakan, itu ya kita kerjakan. Terus apa namanya ini ada ruang-ruang operasional ya, ruang-ruang dari organisasi pemerintah, organisasi kegiatan tersebut ya, dari direktur sampai manajer terus segala macam lah itu ya. Terus ada ruang-ruang kelas juga ya, namanya Lemhanas itu kan untuk belajar ya itu. Terus ada kegiatan-kegiatan lain yang saya wujudkan di sini. Teman fasadnya itu akan melanjutkan
gitu ya dari yang sudah ada. Ya, jadi kalau ngeliat di sampingnya juga sama. Nah, ini jadinya seperti ini, gitu ya. Jadi ini proses yang tadi masih kosong, terus diselesaikan menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi ini pun juga berkaca dari bangunan yang ada di sebelah kanannya, gitu ya. Bangunan yang ada di sebelah kanannya ini sudah jadi, itu terus dilanjutin yang di sebelah kirinya. Ya, ya ini salah satu proses juga apa namanya menyelesaikan fasad. Jadi memang ada konteksnya yang kita berkreasi, tapi ada konteksnya yang harus kita lanjutkan, gitu ya. Di sini yang kita bisa lihat adalah melanjutkan di sini ya, apa konteks yang ada di sini sebenarnya ada semacam kelemahan juga ya kalau kita melakukan melanjutkan pekerjaan dari apa namanya dari yang sudah ada gitu. Jadi ada yang tahu nggak kelemahannya di mana? Memang kalau dari segi desainnya tidak terlalu berat ya, itu jadi kelebihan kita tidak terlalu memikirkan bentuk-bentuk yang lain, tapi apa namanya kita tinggal lanjutin gitu ya. Jadi tinggal ikutin yang ada, tapi ada lagi yang menjadi titik kelemahannya di sini yaitu masalah di materialnya. Ya, mencari material yang sama persis dengan yang di sampingnya itu kadang-kadang agak menyulitkan gitu ya. Produksinya sudah berhenti gitu kan. Merek yang dulu dipakai sekarang udah nggak ada gitu misalkan ya. Ya mau nggak mau harus cari gitu kan. Harus cari yang sama, yang setara gitu kan. Gitu. Terus satu lagi apa? Bisa nggak kalian lihat dari foto ini yang menjadi sebuah kelemahan? Ada yang bisa berkomentar? Coba menilai nggak hasilnya setelah jadi? Memang secara visual menjadi sempurna ya, menjadi jadikan gitu ya. Dibanding yang awal tadi ya, itu masih bolong terus dijadiin jadi sempurna hasilnya. Tapi di sini ada satu kelemahan sebenarnya. Ada nggak yang bisa menyampaikan? Siapa coba? Saya mau yang cewek-cewek nih. Kira-kira siapa ya? Sinta Wangi. Coba komentar dong. Ini foto ini apa yang menjadi berbeda? Ada sesuatu yang tidak diharapkan. Ada nggak? Sinta, are you still there? Sinta, aduh, Arum, Arum ada nggak di situ Arum? Arum Angelina, coba wake up. Ada, Pak. Nah, bisa nggak kamu coba lihat di situ fotonya apa yang menjadi hal yang kira-kira mengganjal? Nggak kerasa? Hah? Nggak apa-apa kalau kamu bilang nggak ada Pak, bedanya Pak sama aja gitu. Coba. Menurut saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Anin? Anin Dia Putri? Bisa nggak? Anin masuk Hah? Pak, cuman dia lagi Oh, demam katanya. oh gitu. Heeh, Oh ya udah nggak apa-apa. Sorry. ya Pak. Ya, Sela. Coba Sela. Saya pengen lihat dari matanya perempuan yang lihat kayak gini, bisa nggak membaca? Sela nggak bisa, nggak ini. Nggak komen Sela. Halo? Daniel. Mana Daniel? Ah, susah nih kalau udah gini nih. Af, Afkar.
Afkar, Muhammad Afkar. Ada nggak Muhammad Afkar? Iya udah deh. Iman deh, Iman. Kembali lagi Iman. Mana Man? Iya Pak, kalau Hmm, dari saya sendiri saya masih belum nemu sih Pak di bagian mana ya. gitu ya. Iya, Ini saya deketin nih. Ah, ada yang beda nggak? up blowernya Pak, ngeganggu Bukan. pasang. Iya sih, blower AC ininya ya. Ya, cuman kalau dari sini ya saya sampaikan bahwa ini kan fasadnya kan baru nih dilaksanakan. Ya, se apa namanya, walaupun nantinya itu dia memakai merek yang sama dengan material yang ada di sampingnya, ya nggak sih? Kacanya maupun apa namanya claddingnya ini, itu nanti dia nggak akan sama persis saat dia diimplementasikan seperti ini. Ya, ngerti nggak? Kenapa bisa begitu Pak? Nah, itu dia. Ini yang menjadi pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini pengetahuan ini. Ya, disimak yang lain nih. Nih. Makanya saya me, apa, memancing nih untuk bisa melihat situasi ini. Jadi pembelajarannya ini ada di situ sebenarnya, Iman ya, pembelajaran dari proyek ini. Jadi kita akan melakukan pelaksanaan pembentukan fasad, tapi kita sudah dengan bentuk yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu mendesain, kita melanjutkan. Tapi masalahnya adalah kita nggak akan mendapatkan konteks yang sama dengan yang sudah ada, gitu ya. Walaupun materialnya sama persis, mungkin kacanya masih produksi, ya masih dapat model yang kita samakan gitu. Jadi mungkin ini dokumentasi proyeknya masih ada, jadi kita bisa tahu ini pakai kaca apa sih, gitu ya. Oh masih ada nih, masih ada yang jual, tapi pas saat dilaksanakan itu pasti nggak akan sama dengan yang lama gitu ya. Jadi simpel saja sebenarnya di sini masalahnya. Ini fasad sudah berdiri, berdiri ya, sudah terpasang selama bukan berpuluh, bertahun-tahun lah ya, mungkin sekitar 5 tahun apa 3 tahun gitu ya. Ini sudah kena iklim, sudah kena cuaca, sudah kena sinar matahari gitu ya, sudah mengalami proses seperti itu ya, sudah kena hujan ya gitu. Jadi akhirnya ada semacam konteks apa ya istilahnya ya, penyusutan usia ya, kan sebuah namanya barang ya pasti ada proses penyusutan dong, ya nggak sih? Ya jadi warna maupun ininya teksturnya itu sudah mulai berubah karena faktor cuaca tadi ya gitu ya. Jadi apa namanya, kondisi ini akan mengakibatkan eh, terjadinya perbedaan gitu ya saat akan diimplementasikan untuk dilanjutkan setelahnya gitu. Ya, jadi nanti akhirnya akan terjadi gap gitu antara yang lama sama yang baru gitu. Walaupun yang baru ini apa namanya persis sama gitu ya. Maksudnya merek dan ininya sama. Yang berbeda aja sudah jelas pasti berbeda ya. Tapi kalau ini sama, produksinya sama. Misalkan ACP-nya pakai Sevon, motifnya warna ini gitu ya. Kacanya pakai Mulia atau pakai apa sih merek kaca yang terkenal itu ya. Gitu ya. Itu masih produksi gitu. Tapi setelah dipasang itu akan berbeda karena kaca yang sudah terpasang ini sudah kena cuaca, sudah kena sinar matahari, sudah kena hujan gitu ya. Ya walaupun di sini ada apa namanya nih, yang ngebersihin itu loh ya,
gondola untuk membersihinnya ini, dicuci, dibersihin, disikat. Tetapi tetap saja karena sudah berlangsung lama, dia punya warnanya akan berubah, gitu ya. Dipasang sama yang baru. Gitu. Jadi ini ada semacam proses seperti itu, ya. Maka itu diupayakan kalau membuat fasad itu jangan sama dengan fasad yang sebelumnya. Ya, tapi ini konteksnya beda karena ini adalah bangunan pemerintahan yang formal, gitu ya. Formal dan menuntut menuntut semacam keseragaman dan konteks itu ya, konteks monumental gitu. Oke, jadi ini satu proses juga ya. Ini saya alamin, tapi saya belajar dari sini. Ada hal-hal yang kiranya kiranya simple tapi ada kelemahannya juga ya. Oke, benar gak yang saya sampaikan ini kira-kira? Mana Man? Benar gak Man? Bener, Pak. Benar ya? Berarti kalau kayak fasad kayak gitu, kalau mau bangunan fasad yang udah lama dan yang baru itu biar nggak kelihatan beda, berarti mau gak mau semuanya harus Pak ya, harus diganti ulang, kasarnya seperti itu Pak ya? Ya iya. Cuma butuh biaya aja Pak. Iya, minimal catnya misalkan ya. Kalau misalkan itu tembok gitu ya, yang bisa dicat, gitu ya. Itu dicat lagi semuanya satu bidang, gitu. Iya, mau nggak mau kayak gitu. Kan ini kan masalahnya bukan cat ya. Tadi kan ada cladding ya. Cladding itu kayak ya kalau claddingnya bisa dicat ya dicat semua satu bidang gitu ya. Mau nggak mau kayak gitu. Biar sama. Tapi kalau kaca kayaknya nggak mungkin. Iya. Ya kan masa kaca dicat gitu ya. Iya. Ini sama kasusnya seperti yang ini nih. Yang saya kerjakan yang di Pemalang ini nih. Yes, tadi ya konteksnya Pemalang itu ya. Jadi Pemalang ini memang sebuah kasus juga nih. Ya, ini bidangnya besar. Ya, kalian browsing deh ya, coba RSUD Siaga Medika Pemalang. Nanti coba lihat tampak-tampak di sampingnya kiri kanan gitu ya. Jadi prosesnya itu dia berbulan-bulan ini, hampir 2 tahun juga sih. Kan soalnya panjang ya, besar bangunannya. Jadi ngolah fasadnya itu bergerak gitu ya. Kita tidak punya kemampuan finansial yang besar. Jadi sekali ngerjain langsung satu ini bergerak bersama-sama empat tampak ya, 4 sisi kan besar sekali ini kan luasannya. Ini hampir 60 meter loh. 60 meter sampai 70 meter lah satu square-nya ya. Satu sisinya itu kalau dikerjain dengan tinggi segitu biayanya besar sekali kan. Ya mau nggak mau bertahap gitu. Kita cuma berapa tim gitu ya. Aplikatornya itu tim kerjanya, jadi akhirnya sebidang-sebidang gitu ngerjain. Nah ini kan keliling gitu ngerjainnya ya. Jadi sebulan pertama dapat 3 bidang gitu ya, sampai setengah. Nanti selanjutnya yang 1 bulan ini yang bulatnya ini, terus 1 bulan ini ngerjain yang sebelah kanan ini. Terus itu sampai ke belakang. Ntar kayaknya ada masa-masa berhentinya juga, lebaran atau masa apa gitu, itu atau lagi kolaps, bukannya kolaps sih, sudah defisit gitu ya anggarannya, terus sudah berhenti dulu, belum lagi dilanjutin, apalagi yang belakang, tampak belakang kan nggak kelihatan, jadi ya nanti dulu gitu. Nah terus pas proses pekerjaannya setelah nyampe ke samping kiri gitu ya, itu warnanya udah nggak sama dengan warna yang pertama kali dibuat gitu ya. Ini kan pakai ACP nih ya, ACP itu aluminium composite panel ya, kalau kalian tahu ya, yang warna-warna itu kan dia nggak pakai cat dong, dia sudah ada warnanya gitu, jadi dikelet gitu kan gitu. Ini kan ACP semua nih gitu. Nah begitu sudah ketemu sama bidang yang di awalnya,
sudah keriling, itu warnanya udah berubah, udah nggak sama. Jadi akhirnya ya mau nggak mau begitu, gitu. Ya, ini satu kelemahan dari proses pembentukan fasad. Jadi memang itu harus yang kita perhatikan ya. Jadi sebisa mungkin fasad itu jangan ditahapkan ya. Sebisa mungkin itu bergerak bersama-sama itu karena itu proses yang apa namanya dari segi itu tadi durabilitas materialnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya atau mau diskusi? Silakan. Saya ada contoh juga yang lain, masih ada 2 lagi. Lanjut ya, nggak apa-apa ya. Eh, lanjut ya. Alfa masih ada Alfa? Oh masih. Daniel, ya. Ini waktu itu ngerjain di tempat kita juga, ya. Jadi ini gedung farmasi, ya. Lokasinya ada di belakang, ya. Farmasi ada di belakang. Ini adalah pengembangan dari waktu itu. Jadi bentuknya nih, ini kan ada strip warna ungu ini ya. Jadi dulu farmasi itu hanya sampai yang sebelah kiri saja. Terus ini dikembangin, ya. Eh, ada kebutuhan untuk laboratorium dan area belajar ya, lab dan fasilitas-fasilitas lain. Itu ada sama jumlah lantainya. Itu, nah ini fasadnya pun akan mengikuti dari yang sama, itu dari bentuk yang sudah ada kan, gitu. Ya, tapi ya seperti yang saya sampaikan, ada semacam pasti ada perbedaan lah gitu, dari segi materialnya, kualitas materialnya gitu ya. Nah, ini satu satu problem juga ya yang menjadi konteks kondisi ya saat melakukan apa namanya ekspansi atau menambah ruang, tapi kita dihadapkan dengan konteks yang menyatukan fasad. Ini jadinya seperti ini gitu ya, cukup cukup berat gitu ya masalah ini. Memang nanti catnya pun jadi belang pasti, dari sini sampai sini beda lagi catnya karena nanti yang saya bilang itu konteks fasadnya, konteks material itu menjadi berubah karena yang sudah diterapkan itu sudah mengalami proses apa ya, durabilitas gitu ya terhadap apa namanya, terhadap ya itulah faktor sudah dipakai gitu kan, pasti akan mengalami proses itu gitu ya. Uh, kita pun juga lihat ya di gedung kita sendiri, kalau kalian tahu gedung aneks kan ya, di belakang itu kan ada gedung aneks ya. Gedung aneks itu juga dibangunnya sekitar tahun 2000 sekian gitu loh. Setelah berdirinya UP sejak 90-an ya, tahun 90-an itu baru berdiri FT. Setelah 20 tahun mungkin ya baru dibangun gedung aneks gitu kan. Nah, kalau dari segi fasadnya itu pasti ada perbedaan. Ya, tapi ya itulah proses-proses pembangunannya seperti itu. Apa namanya, jatuhnya jadi seperti itu karena kita menyatukan fasad yang ada, membuat apa namanya kesenambungan gitu ya dari yang sudah ada.
Oke. Saya satu lagi, ada satu kasus juga nih. Tentang apa ya? Saya pernah juga satu ruko lah, pernah saya olah juga ya. Jadi ini satu unit ruko. Lokasinya ada di Rawamangun. Jadi dari arah mana ya, Veldrum menuju ke terminal Rawamangun. Ya, Veldrum itu berarti pas di perapatannya itu ya, ada BCA di situ, termasuk ya, itu kan ada Aldiron apa Arion Mall ya, Arion itu masuk ke dalam, itu menuju ke stasiun, ke terminal Rawamangun. Sebelah kiri itu ada satu ruko kecil, ini satu unit ruko ya. Ini Bumida, ini asuransi dari Bumi Putra itu, PT Bumida namanya. Nah ini bentuknya rukonya seperti ini. Tentu dia sudah berjalan lama, membeli ruko ini sudah dijalanin, terus dia pengen menampilkan usaha dia gitu kan. Terus ya udah, saya diserahkan. Nah ini jadinya seperti ini gitu ya. Mungkin sekarang sudah kusam juga sih ya, tapi usaha juga lah gitu ya, membuat tampilan yang tadinya begini menjadi seperti ini ya. Ini sebuah olahan juga ya. Ini interiornya juga kita buat gitu. Sebentar, ini masuk ke folder berikutnya. Ya, ini tadi gambar yang tadi. Ini dulu waktu kita propose desainnya seperti ini. Ya, ini sudah dengan renderingan ya, dibanding yang tadi. Cuman ini yang ngerender bukan saya cuma apa namanya, kita barengan sih, saya sama tim, itu tim saya yang ngerender ini, gitu ya. Terus waktu disuguhin gini ya langsung setuju gitu kan. Ya ini warna-warna ini coba dari mana? Ya pastinya dari logo ini dong, ya kan? Kita ambil, kita implementasikan warna-warna dan tekstual dari logo ini gitu. Kita wujudin dalam bentuk fasad bangunannya gitu ya. Gitu. Ya, terus ini aktualnya di lapangan juga, waktu saya survei ini sudah membuat gapura seperti ini gitu kan. Gapura apa pastinya namanya Architraf ya, gitu ya, warna biru dan merah gitu kan. Nah, challenge-nya kita kan mengolah fasadnya, ya udah gitu. Dan ini ada di sekitar kelilingnya ya. Jadi memang ruko kalau sudah jalan pasti akan diolah gitu loh. Ya, originalnya mungkin sudah dibuat bagus-bagus gitu, tapi karena ruko itu adalah sebuah proses, sebuah apa namanya, sebuah bentuk bangunan yang harus harus membawa ya, apalagi kalau udah dimiliki ya, harus membawa auranya kita, usaha kita gitu ya, harus sejalan ya dengan usaha kita, ya mau nggak mau harus sesuai dengan kita dong. Kayaknya ini sudah bikin apa, ini kasus ya. Jadi di baliknya itu ada ruko seperti ini, saya foto juga gitu ya. Jadi kita sudah bikin apa, balkoni seperti ini bagus-bagus gitu ya, kita tutup karena kita ingin membuat
memanipulasi dan membawa jati diri kita, kan, yang punya usahanya gitu. Ya, itulah proses gitu ya. Nah, ini Bu Mida juga ya sebelahnya sudah ada asas foto dulu. Ini sebelah kirinya sudah Mandiri Syariah gitu kan. Nah, ini gimana supaya tampil gitu kan, akhirnya bersaing gitu. Ya nggak sih gitu kan. Nah, ini sama ya. Jadi dia akan berubah, akan menampilkan jati dirinya gitu kan. Gitu ya. Ini fenomena gitu. Jadi dan menjadi keruwetan gitu kalau kita lihat secara keseluruhan jadi ruwet gitu ya. Tapi ya gimana gitu kan, itu merupakan sesuatu yang kita ingin tampilkan inian kita gitu ya, keberadaan kita, gitu. Eksistensi gitu ya istilahnya gitu ya. Nah, ini gitu. Ya, jadi itu adalah proses kita buka ini ya, open mind, buka pikiran bahwa ternyata fasad itu punya punya misi, ya. Punya sesuatu yang harus digiring ya dan disuguhkan gitu. Ya, jadi kalian kalau dapat project atau dapat kesempatan mengolah fasad, ambil, karena itu merupakan sebuah challenge yang menarik ya. Jadi tidak hanya mendesain bangunannya saja, tapi sudah ada bangunannya, diolah fasadnya, itu menjadi sebuah konteks yang juga bagian dari ininya kita juga, dari tugasnya kita ya gitu. Oke, sampai sini sebuah proses, sebuah material gitu ya dari bekerjanya sebuah fasad gitu ya. Ini contoh-contoh dan pengalaman saya yang saya sudah alami, yang saya sudah kerjakan. Mungkin kalau ngelihat dari yang lain-lain lebih banyak ya, lebih menarik juga gitu ya. Tapi paling enggak menceritakan apa yang sudah dialami itu lebih banyak ininya, lebih banyak apa namanya. Ya, kita bisa banyak ceritain lah gitu ya. Gitu. Oke, ada tanggapan atau ada apa namanya yang disampaikan? Silakan. Gimana? Iman, Arum, Arfa, Sinta. Cukup sih Pak kalau dari saya. Iya. Iman cukup ya? Cukup Pak. Oh, iya. Eh, yang lain? Saya sampai sini mungkin bisa menjadi bahan masukan ya terhadap satu buah proses mengolah fasad. Ya, jadi harus ada ininya, ada uh, ada passionnya, ada passion itu apa? Gagasan atau keinginan ya, suatu keinginan, harus ada juga yang melatar belakangi, dan perwujudannya itu sesuai dengan konteks kegiatan kita. Jadi fasad itu lebih mengutamakan itu ya, karena dia akan menjadi suguhan visual gitu ya. Jadi tantangannya itu lebih ke arah situ, ornamental, dan itu nanti yang akan dinikmati lah secara visual gitu ya. Itu yang namanya fasad gitu ya. Jadi dari proses sebenarnya yang harus dicermati prosesnya, kenapa menjadi gitu,
dan bagaimana latar belakangnya, itu yang menjadi sebuah apa namanya, sebuah pelajaran ya, gitu. Oke. Nah, dari sini sampai ke depan, sampai nanti menjelang UTS gitu ya. Jadi besok kita mulai mencanangkan kegiatan. Ya saya apa yang udah pengen, yang pernah saya lakukan, saya pengen kalian mencoba juga ya, berlatih. Ya jadi mau nggak mau ada tugasnya nih. Ya, jangan ini ya, jangan berkeluh ya. Karena semua mata kuliah itu bisa 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 berhasil kalau ada tugasnya. Kalau kalian juga mengikuti dan kalian berapa namanya, bereksperimen di situ. Ya, kita nanti akan belajar juga melakukan apa yang pernah saya lakukan. Ya setidaknya untuk apa ya? Mungkin tidak seperti yang saya alami secara penuh, tapi paling enggak prosesnya dulu lah, simulasi gitu ya, dari apa yang pernah saya lakukan, kita belajar sama-sama gitu ya. Oke, ini sebelum berakhir, apa ada yang saya mau menyampaikan, kira-kira kalau untuk sekarang apa yang bisa kita lakukan nih? Maksudnya, kita akan belajar mengolah apa, bangunan apa, ada nggak dari kalian yang punya ide? Soalnya Ruko udah sampai 3 kali saya arahkan ke mahasiswa untuk belajar juga melakukan itu, tapi sekarang sudah apa maksudnya, walaupun kalian tidak mengalami, apa mau mengolah ruko juga? Gimana? Saya lempar dulu nih ke forum nih. Atau ada bangunan lain yang bangunan 4 lantai yang bisa diolah, silakan. Ya, saya bebasin gitu. Jadi mulai minggu depan nanti kita akan belajar mengolah fasad ya, tapi kalian juga boleh memberikan apa masing-masing ya secara pribadi mengusulkan, Pak saya mau mengolah bangunan ini gitu ya, gitu ya. Nah kasusnya boleh dari macam-macam, boleh kalian punya ruko sendiri misalkan juga boleh, ruko yang kalian punya misalkan gitu ya, atau punya saudaranya atau punya siapa gitu ya, terkait dengan bangunan tersebut gitu ya. Terus itu bisa dijadikan kasus untuk kita bahas gitu ya, boleh seperti itu. Atau di sekeliling kalian ada bangunan yang nggak menarik ya, bisa diusulkan fasadnya ya, itu juga boleh. Atau ada tugas yang lalu ya, semester lalu, stupa berapa yang pengen dilanjutin lagi juga boleh gitu ya. Atau bangunan-bangunan lain tapi yang lebih dari 3 lantai ya, jadi 3 sampai 4 lantai, jangan 2 lantai. Kalau 2 lantai terlalu kecil ya, kecuali besar bangunannya. Itu tolong disampaikan, kalian coba rangkum, kalian coba buat apa namanya, ramu ya, nanti disampaikan ke saya. Jadi masing-masing akan mengajukan diri, Pak saya mau mengolah bangunan ini Pak, ada di sini, atau ini gimana ceritanya gitu ya, sampaikan ke saya gitu ya. Atau nanti bikin skenario bangunan tersebut itu gimana latar belakangnya, ingin menjadi apa gitu ya. Kayaknya gitu ya yang saya ingin sampaikan, nanti menjadi tugas sampai UTS kalian. Tapi kita bahas, karena kita akan melakukan proses tersebut. Jadi nggak sekonyong-konyong jadi gitu ya. Jadi kita belajar apa namanya, menjalani prosesnya gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi kita simulasikan dalam konteks perkuliahan kita gitu ya. Oke. Jadi kedepannya minggu depan sudah membawakan misinya masing-masing, ingin membuat apa, dari mana itu asal muasalnya, silakan. Ya, kalian coba brief dulu. Brief tahu ya namanya brief itu uraian ya. Bikin skenario, bikin ceritanya gimana.
Kalau sudah ada bahan-bahannya juga boleh. Bahan-bahan boleh dari Google Map juga boleh ya. Kalau susah mendapatkan persilnya, Google Street juga boleh gitu ya. Itu juga boleh menjadi bahan-bahan. Tapi nanti area yang akan diolah itu yang mana sampaikan ke saya. Oke, kita bahas bareng-bareng minggu depan. Ada yang mau tanya terkait ini? Silakan. Jadi tujuannya fasad bangunan ini supaya kalian punya skill, ya skill terhadap mengolah fasad. Itu yang paling utama sebenarnya. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Bisa nggak dikerjain ini? Bisa Pak, insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Arum, Arfa, Bisa Pak. bisa ya? Coba kalian mulai ya nanti membuat rangkaiannya ya. Arfa, Sinta, Sela, Afkar, dan Iya, Pak. Daniel. Afkar gimana tadi kamu? Saya tanya lagi nggak ada ya? Baik. Dan saya sudahi ya. Saya anggap yang saya sampaikan ini menjadi catatan buat kalian. Nanti saya bikin briefnya juga untuk penugasan ini. Jadi saya memberikan materi sekaligus kita persiapan untuk kedepannya. Kita ada simulasi. Ya nanti kalau sudah ada bahan-bahan juga akan saya sampaikan lagi ya apa-apa yang menjadi perhatian. Sebenarnya lingkup fasad itu banyak sekali ya. Tapi nggak apa-apa ini sebagai sebuah langkah awal ya untuk belajar itu saya fokusin kepada hal-hal yang prinsipnya saja itu dan kalian selesai kuliah ini mendapatkan nilai tambah gitu ya. Oke, saya cukupin ya sampai sini. Nanti ini ada rekamannya